Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Marfidah. Hari ini saya akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Burung Bangau dan Kepiting. Syahdan hiduplah seekor bangau di tengah sebuah hutan bertelaga dengan berbagai macam ikan hidup di dalamnya. Selama bertahun-tahun, sang bangau hidup di telaga itu dengan aman dan sentosa. Sampai akhirnya datanglah masa tuanya sehingga kemampuannya untuk mencari ikan mulai jauh berkurang. Karena meskipun bangau itu masih dapat terbang, namun kelihayannya menyelam telah hampir sirna. Dengan tubuh yang semakin renta dan ketidakmampuannya mencari ikan, bangau malang itu pun mulai didera rasa lapar yang mencekik. Sambil meratapi usianya yang semakin senja, bangau itu terus mendatangi telaga tempat tinggalnya sambil mencari cara untuk mendapatkan ikan tanpa harus menangkapnya seperti yang selama ini biasa ia lakukan. Di tengah keadaannya yang amat menyedihkan itu, tiba-tiba lewatlah seekor kepiting di depan sang bangau yang seketika itu juga kepiting itu langsung dapat melihat wajah bangau yang muram sehingga membuat binatang berkaki banyak itu terdorong untuk mendekati sang bangau. "Wahai sahabatku," ujar si kepiting, "mengapa kau tampak bermuram durja seperti itu?" "Bagaimana mungkin aku tak merasa sedih?" jawab sang bangau. "Sementara selama ini aku selalu dapat dengan mudah mendapatkan makanan dari telaga ini. Tapi kini aku sama sekali tak dapat melakukan apa-apa untuk mencari makan karena tubuhku yang sudah semakin lemah. Dan di tengah kesengsaraanku itu, tadi pagi aku melihat kedatangan 2 orang lelaki pencari ikan yang salah seorang dari mereka berkata kepada temannya, 'Sobat, lihatlah di telaga ini tentu kita akan dapat mengail banyak ikan. Bagaimana jika hari ini kita kuras habis ikan-ikan yang ada di dalam telaga ini?' Mendengar itu, teman lelaki itu pun menjawab, 'Menurut pendapatku, telaga yang berada di seberang sana itu jauh lebih banyak mengandung ikan dibandingkan telaga ini. Lebih baik hari ini kita mengail di telaga itu terlebih dahulu. Besok atau lusa barulah kita mencari ikan di telaga ini.' Sang bangau menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan ucapannya. "Jadi coba kau bayangkan, jika besok hari atau lusa ikan-ikan yang ada di telaga itu telah habis, para pencari ikan itu pasti akan mendatangi telaga ini untuk menguras habis ikan-ikan yang ada di dalamnya. Dan jika saat itu benar-benar tiba, maka itulah saat kematian bagiku, karena aku tak akan memiliki sumber makanan lagi." Setelah mendengar ucapan sang bangau, kepiting itu pun segera mendatangi sekawanan ikan yang tinggal di telaga itu dan kemudian menyampaikan berita yang didengarnya dari sang bangau kepada ikan-ikan tersebut. Dan meskipun sebenarnya saban hari ikan-ikan itu selalu terancam oleh sang bangau, namun karena rupanya mereka jauh lebih takut kepada kedua orang penangkap ikan itu, maka pada saat itu juga ikan-ikan itu langsung mendatangi sang bangau untuk mencari jalan keluar dari masalah yang sedang mereka hadapi. Setibanya mereka di dekat sang bangau, salah seekor ikan pun berkata, "Wahai bangau yang perkasa, kami harap kedatangan kami saat ini tidak membuatmu berharap untuk dapat menyantap kami. Sebab kedatangan kami saat ini adalah untuk bertukar pikiran denganmu dalam menghadapi ancaman 2 orang penangkap ikan yang kabarnya akan segera tiba di telaga ini." Sang bangau menggelengkan kepalanya mendengar ucapan si ikan dan kemudian berkata, "Entahlah saudaraku, aku sama sekali tak mungkin dapat melawan kedua manusia itu. Tampaknya aku hanya dapat menganjurkan kalian untuk segera pindah bersamaku ke sebuah rawa-rawa yang berada tak jauh dari telaga ini. Jika kita dapat pindah ke tempat itu, mungkin peluang kita untuk dapat tetap hidup akan semakin besar karena biasanya manusia takut untuk mencari ikan di tempat seperti itu." "Terima kasih atas saranmu yang cemerlang itu," sahut si ikan. "Namun untuk dapat mencapai rawa-rawa itu, kami tentu harus meminta pertolonganmu karena kami tak dapat menemukan jalan air yang menghubungkan telaga ini dengan tempat yang kau sebutkan itu." "Baiklah," sahut sang bangau, "aku akan membawa kalian 2 ekor demi 2 ekor setiap hari ke rawa itu."
Demikianlah pada hari itu juga sang bangau mulai membawa 2 ekor ikan dengan paruhnya dan menerbangkannya dari telaga. Namun, tanpa diketahui oleh para ikan, ternyata sang bangau tidak membawa ikan itu ke rawa-rawa seperti yang dijanjikannya, melainkan langsung menyantapnya di sebuah bukit tak jauh dari telaga. Kejadian itu terus berulang selama beberapa hari, sampai akhirnya ketika jumlah ikan yang terdapat di dalam telaga itu sudah hampir habis dan sang bangau kembali berniat untuk melakukan kejahatannya, tiba-tiba si kepiting mendekati sang bangau dan berkata, "Wahai saudaraku yang baik hati, sudah beberapa hari ini kau rela berlelah-lelah untuk memindahkan ikan-ikan yang tinggal di dalam telaga ini ke tempat lain yang lebih aman. Sungguh aku tak pernah menemukan binatang lain yang lebih berbudi dibandingkan engkau. Dan sebenarnya aku tak enak menyampaikan permohonan yang akan kukatakan padamu ini. Namun saat ini aku mulai merasa kesepian tinggal di telaga ini karena hampir semua ikan yang tinggal di sini telah kau pindahkan ke rawa-rawa. Oleh sebab itu, kumohon agar kau bersedia membawaku ikut bersamamu dalam penerbanganmu hari ini agar aku dapat berkumpul kembali dengan teman-temanku yang lain." Sang bangau tersenyum mendengar ucapan si kepiting. Sambil menelan air liurnya, burung jahat itu membayangkan nikmatnya menyantap daging kepiting yang gurih. Dan sesaat kemudian sang bangau pun telah menerbangkan si kepiting menuju bukit yang biasa ia jadikan sebagai tempat bersantap. Akan tetapi sesaat sebelum kedua binatang berbeda jenis itu tiba di bukit yang dituju oleh sang bangau, si kepiting telah terlebih dahulu melihat tumpukan tulang ikan yang masih teronggok di atas bukit tersebut. Maka pada saat itu juga si kepiting langsung menyadari bahwa ternyata sang bangau telah memangsa semua ikan yang bersedia untuk dipindahkan dari telaga. Si kepiting lalu menggumam dalam hati, jika seseorang bertemu dengan musuhnya di sebuah tempat yang tak jelas apakah berbahaya baginya atau tidak, tentu akan jauh lebih bagi orang itu untuk menyerang musuhnya itu lebih dulu sebelum si musuh menghabisi nyawanya. Dan tepat ketika sang bangau mendarat di atas bukit, si kepiting langsung mencekik leher bangau jahat itu dengan kedua capitnya, sampai akhirnya burung penipu itu pun mati meregang nyawa. Si kepiting lalu kembali menuju telaga, tempat tinggalnya, untuk mengabarkan nasib si bangau dan kejahatan yang telah dilakukannya kepada para ikan yang masih tersisa di tempat tersebut.